rekan-rekan hamba Tuhan yang mengeluh karena mereka kehilangan youth. Dan mereka datang dan bertanya kepada saya, apakah saya mengalami hal yang sama. Saya bilang, mereka sebetulnya tidak hilang, mereka ada. Cuma mereka nggak mau aja datang. Dan harus kemudian kita bertanya, kenapa mereka nggak mau datang? Apakah kita menyediakan atmosfer yang sesuai dengan mereka? Atau justru atmosfer yang kita bangun justru membuat mereka jadi gak betah atau jadi bosan datang ke gereja? Itu yang harus ditanya. Mereka gak hilang kok, mereka ada. Cuma mereka gak mau datang. Dan itu sebabnya di JBCC saya bersyukur bahwa kita terus mencoba. Tidak selamanya berhasil, tapi so far so good, untuk membangun suatu atmosfer di mana anak-anak bisa jadi diri mereka sendiri. Mereka bisa ekspresikan passion mereka, serta bakat mereka, serta keliaran mereka sebagai seorang anak muda. And that is fine, menurut saya itu merupakan hal yang fine-fine aja. Dan seharusnya gereja berusaha untuk mengakomodasikan itu semua sehingga mereka bisa berkembang jadi diri mereka sendiri, kenali potensi mereka, dan melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Dan saya bersyukur bahwa ada banyak teman-teman, para mentor, para pemimpin youth yang punya hati, yang senantiasa mau untuk mencoba hal-hal yang baru, sehingga semakin lama jumlah youth di JBCC semakin besar, semakin banyak. Dan menurut saya mereka lah masa depan daripada gereja ini. Dan saudara mungkin belum pernah bisa appreciate kalau saudara nggak punya anak yang teenager. Tapi kalau saudara udah punya anak usia teenager, saudara akan appreciate akan apa yang dilakukan oleh teman-teman para pemimpin ini, pemimpin anak muda, karena mereka sungguh-sungguh bisa mengakomodasikan dan jadi teman buat mereka semua. Dan untuk itu saya bersyukur dan berterima kasih. Gak salahnya memberi aplaus kepada mereka. Teman-teman yang menolong kita untuk menjagai anak-anak muda. Sebab, dunia ingin memakai mereka. Halo? Ya, dunia berusaha untuk merebut mereka. Dan kita harus mencegah supaya hal itu tidak terjadi. Puji Tuhan, hari ini sudah minggu keempat di bulan Februari, di bulan yang kedua di tahun ini. Saya akan melanjutkan apa yang saya tidak bisa selesaikan 2 minggu yang lalu. Jadi mungkin judulnya adalah Level Up Part 3 sekarang. Sebagai orang Kristen seharusnya kita sadar bahwa kita hidup from the inside out. Kita hidup dari dalam keluar. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam kita. Apa yang kelihatan dipengaruhi oleh apa yang tidak kelihatan. Kita berkatakan dalam kitab Amsal, dia katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati, dari roh saudara, dari hati saudara, terpancarlah kehidupan saudara. Jadi apa yang ditonton orang dari luar, sebetulnya adalah manifestasi dari apa yang terjadi di dalam saudara. Itu sebabnya kenapa kita mau level up. Pertama dalam soal spirituality. Kita mau saudara move on, kita mau saudara naik level ke tingkat yang lebih tinggi secara spiritual. Karena kalau itu yang terjadi, maka dunia saudara pun akan level up. Maka apa yang di luar juga level up. Alkitab berkata, Yesus berkata dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-23, dia katakan begini, mata adalah pelita tubuh, dia katakan. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat,
gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, dikatakan, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, kita semua tahu bahwa mata kita, mata jasmani ini hanyalah alat atau lensa yang daripadanya kita melihat dunia ini. Betul apa tidak? Mata tidak bisa bekerja sendirian. Mata kita dikontrol oleh otak kita. Mata kita hanyalah alat yang sangat dipengaruhi oleh pikiran kita dan hati kita. Itu sebabnya ayat ini lebih bisa dikatakan, kalau mata hatimu baik, maka teranglah seluruh dunia. Tapi kalau mata hatimu gelap, kalau mata hatimu jahat, betapa gelapnya dunia itu buat saudara. Jadi penting untuk kita memperhatikan mata hati kita yang daripadanya kita melihat dunia ini. Itu sebabnya saudara, kalau hatimu penuh dengan hal-hal yang negatif, tidak peduli apa yang sedang terjadi di sekeliling saudara, maka saudara akan selalu negatif tentang apa yang sedang terjadi. Karena lensa yang daripadanya saudara melihat, itu dipengaruhi oleh apa yang sedang terjadi di dalam saudara. Halo? Sangat dipengaruhi. Saudara bisa ketemu hal-hal yang baik, saudara bisa ketemu mujizat mungkin terjadi, tetapi karena mata hatimu jahat, kurang baik, maka kau akan bilang, itu kan cuma gitu aja, kebetulan kali. Oh, itu cuma begitu, coba kalau lain kali, kalau keadaannya seperti ini dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal yang dilakukan atau yang dikatakan oleh orang tersebut karena dia punya mata hati atau lensa yang daripadanya dia melihat itu jahat atau negatif. Nah, 2 minggu yang lalu saya katakan beberapa hal yang bisa menghalangi, beberapa saja hal yang bisa menghalangi, ada banyak tentunya, tapi beberapa hal yang bisa menghalangi orang untuk tidak mau untuk level up, untuk tidak mau maju, untuk tidak mau naik ke posisi yang berikutnya. Padahal Tuhan menjanjikan kita bahwa kita akan dibawa dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, pertama saya katakan adalah tidak percaya diri. Itu yang menghalangi seseorang untuk bisa level up. Mereka tidak yakin bahwa mereka bisa. Mereka keluar dengan berbagai alasan. Mereka nggak punya pengalaman, mereka terlalu tua, atau mereka terlalu muda, atau apapun juga pengalaman. Aku datang dari keluarga yang miskin, atau aku anak desa, atau aku nggak punya pendidikan di luar negeri, atau apapun juga. Karena orang nggak percaya diri, maka mereka nggak bisa level up. Itu yang menghalangi mereka untuk bisa naik dalam kehidupan. Kita lihat bahwa dalam Alkitab Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel, panggil mereka keluar dari perbudakan Mesir dengan berbagai macam mujizat, dengan berbagai macam provisi, penyediaan Tuhan yang ajaib. Mereka sudah temukan tahun demi tahun, sampai 40 tahun. Pada saat mereka mau masuk dalam tanah perjanjian, Tuhan suruh mereka mengintai tanah perjanjian tersebut yang Tuhan janjikan untuk diberikan kepada mereka. Ada 12 pemimpin dari 12 suku, dan 10 di antara pemimpin tersebut tidak punya kepercayaan diri bahwa mereka bisa untuk masuk ke sana. Hanya 2 yang bilang, kita bisa masuk ke sana. Itu tanah tersebut memang seperti yang Tuhan janjikan. Masuk apa tidak masuknya mereka ke dalam janji Tuhan bukan tergantung sama Tuhan, tergantung dari cara mereka melihat diri mereka sendiri. Halo? Tergantung dari cara mereka melihat diri mereka sendiri. Dan 10 orang pemimpin tersebut pulang bilang, kami ini seperti belalang, kami nggak sanggup, kami nggak bisa. Dan saudara bisa lihat dampaknya terhadap ribuan atau ratusan ribu umat yang dipimpin sama mereka. Mereka semua kemudian marah sama Tuhan, mereka semua kemudian mengeluh dan lain sebagainya. Padahal mereka belum sempat lihat sama sekali, cuma kata pemimpinnya.